Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala, janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Ibnu Abbas berkata, dahulu Rasulullah bila mana menghadapi wahyu Al-Quran yang turun kepadanya, beliau sangat kewalahan dan kesulitan. Di antaranya, beliau kerap kali menggerakkan kedua bibirnya. Ibnu Abbas melanjutkan, aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk membacakannya kepada kalian sebagaimana Rasulullah melakukannya. Said berkata, dan aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk membacakannya sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas melakukannya. Maka di saat Nabi menggerakkan kedua bibirnya, turunlah firman Allah Ta'ala, janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maksudnya, Allah mengumpulkannya di dalam dadamu untuk dihafalkan, dan kemudian engkau dapat membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan tersebut. Maksudnya, dengarkan dan diamlah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Maksudnya, dan kewajiban kamilah untuk menjelaskan, sehingga engkau dapat membacanya tanpa kesalahan. Maka Rasulullah sejak saat itu bila Jibril alaihi salam datang kepadanya, beliau mendengarkannya. Dan ketika Jibril alaihi salam telah pergi, maka beliau dapat membacanya sebagaimana Jibril alaihi salam membacanya. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 4. Ibnu Abbas, ia berkata, bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihi salam menemuinya. Sesungguhnya Jibril alaihi salam kerap kali menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril alaihi salam mengkaji Al-Quran bersamanya. Sungguh Rasulullah jauh lebih bermurah hati daripada angin yang berembus. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 5. Dari Abu Sufyan bin Harb, telah mengabarkan kepadanya, bahwa Heraklius menerima rombongan dagang Quraisy, yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke negeri Syam pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Saat singgah di Ilya, mereka menemui Heraklius atas undangan Heraklius untuk diajak dialog di majelisnya, yang saat itu Heraklius bersama dengan para pembesar-pembesar negeri Romawi. Heraklius berbicara dengan mereka melalui penerjemah. Heraklius berkata, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan keluarga dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Abu Sufyan berkata, maka aku menjawab, akulah yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan dia. Heraklius berkata, dekatkanlah dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya. Maka mereka meletakkan orang-orang Quraisy berada di belakang Abu Sufyan. Lalu Heraklius berkata melalui penerjemahnya, katakan kepadanya, bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi. Jika ia berdusta kepadaku maka kalian harus mendustakannya. Demi Allah, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku berdusta kepadanya. Abu Sufyan berkata, maka yang pertama ditanyakannya kepadaku tentangnya.
Nabi adalah, bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Aku jawab, dia adalah dari keturunan baik-baik bangsawan. Tanyanya lagi, apakah ada orang lain yang pernah mengatakannya sebelum dia? Aku jawab, tidak ada. Tanyanya lagi, apakah bapaknya seorang raja? Jawabku, bukan. Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Jawabku, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah. Dia bertanya lagi, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Aku jawab, bertambah. Dia bertanya lagi, apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya? Aku jawab, tidak ada. Dia bertanya lagi, apakah kalian pernah mendapatkannya dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya itu? Aku jawab, tidak pernah. Dia bertanya lagi, apakah dia pernah berlaku curang? Aku jawab, tidak pernah. Ketika kami bergaul dengannya, dia tidak pernah melakukan itu. Berkata Abu Sufyan, aku tidak mungkin menyampaikan selain ucapan seperti ini. Dia bertanya lagi, apakah kalian memeranginya? Aku jawab, iya. Dia bertanya lagi, bagaimana kesudahan perang tersebut? Aku jawab, perang antara kami dan dia selalu bersaing. Terkadang dia mengalahkan kami, terkadang kami yang mengalahkan dia. Dia bertanya lagi, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Aku jawab, dia menyuruh kami, sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, berkata jujur, menjaga diri dari perbuatan buruk baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan menyambung silaturahim. Maka Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu, kamu ceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan. Begitu juga Rasul itu dibangkitkan di tengah keturunan kaumnya. Dan aku tanya kepadamu, apakah pernah ada orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang dikatakannya? Kamu jawab tidak. Seandainya dikatakan ada orang sebelumnya yang mengatakannya, tentu kuanggap orang ini meniru orang sebelumnya yang pernah mengatakan hal serupa. Aku tanyakan juga kepadamu, apakah bapaknya ada yang dari keturunan raja? Maka kamu jawab tidak. Aku katakan seandainya bapaknya dari keturunan raja, tentu orang ini sedang menuntut kerajaan bapaknya. Dan aku tanyakan juga kepadamu, apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya? Kamu menjawabnya tidak. Sungguh aku memahami, kalau kepada manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi berdusta kepada Allah. Dan aku juga telah bertanya kepadamu, apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Kamu menjawab orang-orang yang rendah yang mengikutinya. Memang mereka itulah yang menjadi para pengikut Rasul. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Kamu menjawabnya bertambah. Dan memang begitulah perkara iman hingga menjadi sempurna. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah ada yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya? Kamu menjawab tidak ada. Dan memang begitulah iman bila telah masuk tumbuh bersemi di dalam hati. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah dia pernah berlaku curang? Kamu jawab tidak pernah. Dan memang begitulah para rasul tidak mungkin curang.
Dan aku juga sudah bertanya kepadamu apa yang diperintahkannya kepada kalian. Kamu jawab dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan melarang kalian menyembah berhala. Dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, berkata jujur, menjaga diri dari perbuatan buruk, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan menyambung silaturahim. Seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian sekarang ini. Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya hingga bila aku sudah berada di sisinya pasti aku akan basuh kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 6. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atubu ilaik.